Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Rut bab 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 6, ayat 14b sampai 16 dan ayat 22. Pada zaman para hakim pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua orang anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu, Naomi telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia. Tetapi Rut menjawab, janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut, menantunya yang berbangsa Moab dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia.
"Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara beriman yang benar. Pernah saya dengar pengkhotbah dengan bagus berbicara tentang 3 cara beriman. Beriman dengan otak, beriman dengan perut, dan beriman dengan hati. Cara yang ketiga itu yang baik. Jikalau kita beriman dengan otak, maka iman kita akan terasa kering, sulit berbuah dan bisa mati. Kalau kita beriman dengan perut, maka selama perut bisa kenyang, kita akan setia beriman kepada Tuhan. Tetapi bila mana perut kosong karena tidak cukup rezeki, maka Tuhan segera terabaikan. Cara ketiga ialah, jikalau kita beriman dengan hati, maka kita beriman dengan seluruh kepribadian kita dan akan berbuah banyak, tidak mudah untuk mati atau meninggalkan Tuhan. Uraian itu kena untuk umat, tetapi itu memberi kesan otak atau akal budi kurang berharga untuk beriman, bahkan bisa berbahaya. Saudara terkasih, hari ini Yesus menghargai hati dan jiwa dan akal budi ketika Ia menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat tentang hukum mana yang terutama dan pertama. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dengan segenap hati menunjuk pada hati yang terdalam, pusat hidup yang mengalirkan hidup. Manusia tergantung padanya. Tanpa jantung hati, manusia tidak bisa hidup. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, maksudnya kita selalu meletakkan diri pada Allah, menjadi bagian hidup Allah, sehingga kita menerima aliran hidup darinya. Seorang ahli tafsir menyebut bahwa hati itu adalah tempat kedudukan pikiran, kehendak, dan perasaan. Kita meletakkan diri pada Allah, sehingga pikiran Allah, kehendak, dan perasaan Allah menjadi bagian hidup kita. Kelekatan pribadi kita pada Allah itu mutlak, sehingga bukan lagi kita yang hidup, tetapi Allah lah yang hidup dalam diri kita. Hidup kita akan menampilkan watak baik, yaitu murah hati, berbelas kasih, pemaaf, adil, sabar, rendah hati, dan sebagainya,
karena kita mencintainya dengan segenap hati, melekatkan diri kita padanya. Dengan segenap jiwamu. Jiwamu di sini terjemahan dari tepsuche sou, jiwa atau psuche, itulah prinsip vital, tetapi bukan prinsip yang mandek pada hidup individual, melainkan hidup berelasi antar pribadi, prinsip hidup berelasi dengan pribadi lain. Tanpa relasi dengan orang lain, hidup kita tidak akan hidup-hidup tetapi sepi dan gersang. Kalau kita hidup rukun dalam keluarga, maka jiwa kita merasa damai. Kalau kita dihargai dan dipuji, kita merasa berharga dan bangga. Kalau kita dibuli banyak orang, kita bisa stres, sedih, marah, tak bisa membela diri. Demikian manusia harus mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, artinya manusia menjalin hubungan pribadi penuh dengan Tuhan, mau berkomunikasi akrab dengan Tuhan, sehingga manusia mampu melihat kebesaran Allah dan memuliakan Allah, mampu mengalami kemurahan hatinya, sehingga mau bersyukur kepadanya dan sebagainya. Bahkan dalam derita, manusia seharusnya juga berkomunikasi dengan Allah untuk mohon kekuatan atau bahkan mohon lebih dalam disatukan dengan derita Kristus, sehingga juga mampu mengalami rahmat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, dengan segenap akal budimu. Akal budimu ini terjemahan dari te dianoia sou. Akal budi atau dianoia dimengerti sebagai nalar atau penalaran. Nalar atau penalaran harus dipakai untuk mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan akan mendorong kita untuk berefleksi tentang Allah dan bersama Allah dalam doa. Jika akal budi atau penalaran digunakan bersamaan dengan hati dan jiwa, maka itu tidak akan membuat cinta menjadi kering dan mati, melainkan malah mendewasakan cinta, memberi basis logis, sehingga cinta kita lebih kuat, lebih kaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Marilah kita mencintai Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Semoga demikian. Amin.